Satu. Satu. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Ngobrol santai. Ngobrol santai di Rumia Gitaran Channel. Tadi gini, Apaan tuh? siapa ya hari ini ya? Bintang tamu lagi ngomongnya, narasumbernya ya. Ngobras ya, kemarin itu gue jadwalin Sudden Sky ya. Dia barusan ngasih tahu, Bang nanti aja saya diundur, yang lain aja dulu. Saya lagi lembur, siap. Terus saya siapa lagi ya? Gue keingetannya yang senior dulu. Bang Are, gue WhatsApp Bang Are. Aduh aku lagi ngamen Bang Yon, segera nantilah atur jadwal lagi. Apa ya? Oh Cio, aku Cio, bisa. Oke. Jadi temanya kita ngobrol santai bro sini. Oke siap. Saya mengikuti alur. Kita ngobrol-ngobrol santai. Kayak podcast gitu lah ya. Yoi, nanti
Gue upload ke TikTok, kemudian gue coba masukin ke YouTube. Jadi Siap. beberapa teman-teman gitaris itu kadang-kadang pemain gitar yang di TikTok kan live, sering live, tapi kan teman-teman yang nonton mungkin nggak tahu sejarah dia. Sejarah dalam artian dia bermain gitarnya dari kapan. Banyak loh yang perform itu ternyata emang player-player sungguhan. Player-player sungguhan lagi. Oke, kita mulai aja lah ya. Asik. Ngobras and Boleh. ngobrol Saya santai di mengikuti dunia lah. gitaran Chanel. Oke. Ngobrol santai bersama Pistachio. Ya. Nama lu unik juga nih. Pistachio ini nama asli atau nama samaran atau gimana, Bro? Sebenarnya nama pistachio ini bukan saya yang bikin sih, Bang. Jadi ini akun sebenarnya istri saya punya. Oke. Dia bikin yang namanya pistachio. Ya udah, karena gua males ribet sih orangnya, udah ngikut aja udah. Pasti ada makna dong atau memang apa gitu? Dia ini, istri saya ini suka banget yang namanya kayak kulineran. Jadi kalau misalnya habis pergi kemanapun, tetap makan utama. Oh, oke. Makan itu Pistachio utama. restoran berarti? Enggak, pistachio itu adalah kacang. Oke. Gua baru Kacang tahu pistachio. ya. Berarti nama lu bukan Cio dong, Bro. Bukan. Orang-orang panggil Cio. Kocak abis nih pada pemain TikTok kan kalau jalan. Cio. Udah paham. Ternyata kacang ya, pistachio itu kacang. Selama ini kita dipermainkan dengan kacang. Kalau nama aslinya bukan Cio. Iya. Mau di sounding atau enggak? Bebas aja nama aslinya. Atau panggilan? Kalau nama asli nggak Panggilan. apa-apa. Nama biasa saya dipanggil itu Han. Han. H-A-N. HAN. Han. Tangan dong. Hand. Hen itu hen. Mencoba untuk melucu. Rehan dong. Han. Rehan dong. Rehan Oke, dari oke, mana? Oke, dari account nanti kita. Nah, accountnya itu Pistachio udah ada followernya atau memang lu kejar atau gimana tuh? Kan kalau live setahu gue ya harus bisa 1.000 ya atau gimana? Enggak, Bang. Atau udah jalan sebelumnya? Enggak harus 1.000 juga. Jadi waktu itu belum bisa live awal-awal. Terus istri gue bilang, kamu mau live? Nanti aku coba bikin TikTok Shop deh. Nah, kalau TikTok Shop kan walaupun nggak sampai 1K, ini masih bisa live. Nah, awal live penonton saya itu ya cuman 1-2 gitu doang. Dari awal yang Ini saya main gitar nih main, cuman dulu awal saya main gitar itu cuman pakai gitar akustik. Ya, belum ada sound card segala macem, belum ada gitar ini. Gitar ini udah ada sebenarnya, cuman yang kayak silent gitar itu belum ada. Oke. Dadakan lah ya, seada-adanya ada. Seada-adanya ada. Wih, kalimat baru lagi tuh. Kalimat gue seada-adanya ada. Bingung gak tuh? Itu bulan apa, Bro? Diawalin bulan apa deh? Tahun berapa? Bulan berapa? Tahun kemarin kalau nggak salah. Tahun kemarin. Tapi udah bulan-bulan akhir kali ya? Agustus, September, Oktober. Iya, seperti itu. Seperti itu mungkin. Soalnya saya udah nggak ingat ya. Awal saya main itu main ini aplikasi ya cuman iseng-iseng aja sebenarnya. Iseng dalam artian berawal dari iseng tuh. Dalam artian ya udahlah daripada mikirnya gue masih bisa nyanyi kan kemarin karena waktu itu gue masih fokus reguleran cafe to cafe, bar to bar kemarin. Wah, nanti itu disimpan dulu. Disimpan itu pemain reguler ya guys ya. Nanti simpen dulu. Oke, terus kita detailin nanti tuh. Awalnya ya terus, itu dan akhirnya gue ngerasa kalau gue stuck aja di akustik segala macem, gue ngerasa skill gue cuma di situ-situ doang gitu loh, Bang. Oke. Kemudian akhirnya, lu belilah
Beli Iya, sound terus card. akhirnya? Sound card ini pun dihadiahin sama viewer gua. Wih, luar biasa. Sound Tepuk card tangan ini dulu. dihadiahin sama viewer gua. Cowok tuh. Ah, cowok, Kayaknya cowok, fans cowok, fans cowok. garis keras tuh. Kalau udah sampai ngasih barang tuh, itu orang itu apa ya, merewardkan dirimu itu. Wah, ini Heeh. supaya ngedukung. Sama, gue juga ada beberapa, gue kayaknya kita ngeria ya. Gue ngasih sesuatu ke Bang Aan contohnya tuh, gue ngasih sesuatu. Kemudian berarti setelah itu lu itu dong live dengan gitar listrik gitu setelah iseng-iseng itu. Oh, belum. Oh belum. Awalnya itu gue masih belum pede buat megang elektrik ini karena setelah hampir kurang lebih mau 8 tak. Kurang lebih sekitar 6 atau 7 tahunan gue nggak pegang elektrik lagi gitu loh. Padahal basic gue kan emang di gitar. Walaupun gue bisa drum juga, bisa bass, bisa keyboard, bisa main saxophone juga. Tapi kan memang basic gue kan di Multi talenta gitar. ternyata ya. Gitu. Oke. Di gitar. Akhirnya lu beli gitar. Bang Piang, iya. Karena gue lebih demen gitar. Halo Bang Pian, kita lagi ngobrol-ngobrol santai nih dengan narasumbernya nih. Ihan. Nah, Bang Pian juga belum tahu nama aslinya kan? Ihan. Asli. Oke, Engobras. kita coba masuk ke dalam lagi ya. Dunia gitaran Chanel. Belajar gitar deh, ceritain dulu deh. Belajar gitar tuh dari kapan? Dari umur kapan? Umur berapa sama SMP, SMA atau gimana? Gue ceritain dulu dari awal pertama gue Asik. ngenalin musik ya Bang ya. Asik. Guys, tekanin guys, ini kayaknya panjang. Gue kelahiran 93 ya. Gue kan kelahiran 93. Jadi waktu itu ada suaminya tante gue itu seorang drummer lah. Awalnya lah gue ya? tuh pengen banget jadi drummer ya kan. Pengen banget jadi drummer. Suatu ketika ada band besutannya dia tuh masih bocil-bocil dan gue waktu itu masih kelas 2 SD. Masih kelas 2 SD. Iya. Masih kelas 2 SD. Gue belum bisa apa-apa tuh Bang, belum bisa apa-apa, cuman bisa nyanyi doang. Dan akhirnya gue disuruh, yaudah lu nyanyi dulu dah kata dia. Namanya seiring berjalannya waktu gue gabung lah sama band itu. Dulu waktu itu kalau nggak salah masih booming lagunya Ada Apa Denganmu. Tahun berapa tuh? Oke. Tahun 9 ada apa dengan Peter Pan, Nah, Peter Pan 998, ya, Peter Pan. 99. Ya, tahun-tahun segituan lah. Peter Pan, masih namanya Peter Pan itu. Terus gue kebetulan drummer saya itu dulu anak-anak anggota dewan juga, jadi Oke. kemana-mana diakomodasiin dulu awal-awal. Dan akhirnya sering berjalannya waktu gue belum SMP sih, gue sama temen gue itu ada yang namanya Arif, terus Nuzul, jadi kita bertiga itu bikin band. Itu waktu pas gue festival anti narkoba itu pertama kali bertiga bawain lagunya Green Day American Idiot, gue sambil gitaran. Itu first Berarti time lu, banget. oke. Itu Sedangkan kelas lu 5 belajar SD. gitarnya itu otodidak kah, diajarin kah, atau memang pengen sendiri kah, atau gimana? Autodidak Bang. Oh, itu zaman itu berarti masih lu minta otodidak. minimal harus punya alat dong. Lu minta dibelikan bokap kah, ortu kah, atau gimana tuh? Proses Iya. itu. waktu Jadi itu. awalnya itu kenapa gue pengen kepincut gara-gara gitar itu, gue ngeliatin abang gue main gitar. Masih zaman dia suka lagu-lagu, masih munculnya kayak lagu kangen band segala macem itu, yang belum ketahuan mukanya Andika itu seperti apa. Oh ya masih gini. Masih berupa bentuk kaset ya kan. Oh iya masih kaset ya, betul zaman Masih dulu ya. betul. MP3. Kita belum Ya, tahu MP3. kalau kangen band itu seperti apa. Dia main lagu itu. Setelah itu gue ngeliatin, gue pengen banget nih belajar main gitar, tapi abang gue tuh kagak ada yang mau ngajarin. Dan alhasil Itu SD dong? SD Bang. Gila, kelas berapa? 5? 4? Kelas 4. Gila, gue seumur lu kelas 4 itu masih main bro. Kelas 4 Pikirannya SD lu udah jadi berpikir untuk main gitar ya, belajar gitar ya. Iya. Kelas 4 SD.
Itu pun gak ada yang ngajarin bang, gak ada yang ngajarin, dan alhasil gue ngeliatin abang gue, gue minta ajarin namanya orang-orang di gak mau kalah ya, kalau kata bahasanya kayak gak mau kalah, toplik ilmu kayak gitu. Ya udah gak mau, pokoknya ngajarin seadanya, ini gini habis itu udah gitu loh. Dan hasil gue ngeliatin dia. Terus gue pertama itu mainnya tuh bang gini bang, main bass. Jadi waktu itu lagu ini kalau nggak Ini salah. gitar akustik lah ya, gitar akustik Ya, ya. gitar Ya, akustik. ya. Tem, 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 tem. Nah itu first time banget, lagu Tip X kalau nggak salah. Saat aku duduk sendirian. Nah, itu cuman bisa main bass tuh bang. Itu awal. Berarti kakak kandung lu memang pemain gitar, kakak lu Enggak, maksudnya. dia cuman bisa Main gitar-gitar gitar, dia main aja. Oke. Memang tapi ada beberapa orang yang susah, ada dia main bisa, tapi untuk mendeliver ilmunya, apa skillnya itu susah. Ada orang seperti itu. Benar. Nah, abang lu mungkin kalau nonton ini ya, tuh dengerin tuh bang. Pelit ilmu kata dia. No. Kemudian terus lanjut tuh, lu belajar sendiri tuh. Belajar sendiri. Setelah itu mainlah gue ikutan, nekat banget ikut festival anti narkoba ya kalau orang bilang tuh. Anti narkoba. Tapi gue masih salut loh, sebelum kesana gue masih salut nih. Anak kelas 5 SD belajar sendiri gitar, itu gue masih belum nyampe otak gue itu. Dan lu itu Sendiri, tekun maksud gue. Lu belajar sendiri gitu. Iya. Maksudnya belajar dari video kah, dari video klip kah, dari kaset kah? Dulu Apa zaman dari itu kan nggak buku ada kah? inian bang, paling mentok-mentok di tempat saya itu cuman MP3. Jadi HP Iya. kita dengerin kayak gini, ya udah dengerin. Jadi kalau Lu ikutin misalnya langsung moodnya- gitu? Iya diikutin. Wah, luar biasa ini mah udah. Salah gua, tepuk tangan harusnya dong. Sebentar, gue sebelum lanjut lagi ya. Berarti di keluarga ada yang darah seniman nggak? Ada yang suka menyanyi kah? Kalau Kakek kah, nenek dibilang kah? Coba ya, lu seniman ingat-ingat. sih nggak ada sih. Cuman mama Ada saya hobi doang, kah? mama saya. Mama Suka cuman nyanyi ibu? hobinya nyanyi gitu-gitu doang. Oke. Oke lanjut guys. Jadi sampai kalimatnya adalah si Cio ini belajar gitar di kelas 5 kelas 4 SD lah dengan gitar akustik dan dia modalnya MP3 seperti itu ya. Dia dengerin, berarti ini otodidak banget nih. Dia dengerin, dia praktekin langsung seperti itu ya. Iya benar. Bener ya. Dan itu berulang-ulang. Yang lu ingat berulang-ulang nggak? Atau ada satu Iya. lagu yang lu ingat nggak? Yang kamu ingat itu kayaknya lagu ini enak gue cari Yang saya ingat itu Halo anakku. Oh, ada. Halo Dede, mana Dede? Nah, ini apa? Lagunya Mungkin enggak ya. Oh, Peter Pan. Hatiku itu persen gua belajar lagu di gitar itu. Gue tahu kan. Asik banget. Tepuk tangan dulu ya. Nah, Persen gua belajar lagu itu. gue masih ada pertanyaan dulu. Lu tahu chord gimana? Coba kalau lu belajar otodidak. Sedangkan gue aja kalau chord itu gue belajar dari mana ya dulu kemarin? Dari buku atau dari majalah gitu? Chord. Gua tahu chord itu sedikit banyak ngeliatin bang, Jadi dulu di rumah saya itu kan anak bapak saya itu kan mandor ya, seorang mandor. Jadi setiap gajian itu ada anak buahnya itu yang sering minjem gitarnya saya. Main gitar. Terus mereka main. Jadi saya ngeliatin mereka, kalau ini chordnya apa, ini chordnya apa, ini chordnya apa. Mereka ngasih tahu, udah saya cari sendiri gitu loh. Ya tadi kemarin malam si itu abang Said kemarin bilang kalau ini chordnya ini ya, ini chordnya ini ya, chordnya ini ya. Gitu. Oke, berarti Bang Said berjasa tuh ya.
Luar biasa. Bang Said mana Bang Said? Said luar biasa. Dari kamu mengasih informasi yang kecil terus ditelaah seorang anak kecil dan menjadi sekarang ini yang bermain gitar Dream Theateran namanya. Oke, lanjut lagi. Bentar Bang, saya tutup pintu bentar ya. Wait. Oke, lanjut. Ya lumayan seru nih guys. Kemarin gua sama si Arif, Ibanez_Arif, dia cerita dia belajar gitar di era dia sama nih mirip nih. Tapi kalau si Arif ini dia ngedatangin teman-temannya dia atau orang yang dia nggak kenal tapi tahu itu dia itu seorang yang bisa atau jago main gitar didatengin sampai si Arif itu. Kalau Cio ini lebih ke arah otodidak sih gue lihat. Nah setelah belajar gitar di SMP, di SD lulus tuh SMP lah ya. SMP bikin band. Itu bikin band pertama kali di SMP. SMP bikin band. Halo Bang Yudi. Sebenarnya saya bikin band ya. itu dulu nggak tergabung sama band itu nggak bikin band sih sebenarnya. Tergabung doang. Jadi waktu itu dicabut-cabutin, gabunglah kita satu band. Terus saya bikin band itu kelas 6 SD. 6 SD itu jadi setiap pulang sekolah saya nggak tahu tiba-tiba drummer saya itu bilang ayo kita main band yuk. Saya kirain dia nggak bisa gebukin drum, tapi ternyata dia bisa main drum. Dan alhasil ngerasa cocok sama dia. Kelas 6 SD. Udah kita main drum sampai kita main band. Jadi cerita teman saya itu yang namanya Arif itu sampai beli twin pedal. Dulu kan twin pedal itu kan salah satu kalau misalnya yang punya itu ibaratnya double tuh pedal. ya double pedal lah. Double pedal itu sebutannya tuh udah termasuk yang disegenin lah di zaman-zamannya Di itu. studio latihan pun nggak ada itu. Kadang-kadang studio latihan tertentu juga yang double pedal. Bener. Tuh, zamannya itu. Jadi kita bertiga sampai sekarang pun kalau misalnya saya pulang kita jamming-jamming aja gitu. Berarti bertiga itu lu nyewa kelas 6 SD nih anak-anak SD kelas 6 nyari studio. Dari studio. Dan bawain lagu apa bro? Cinderella bang. Lagu apa? Cinderella Raja? Raja, zamannya Raja. Sama Lotuye kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Lotuye, na. Gila ya. Luar biasa loh. Dan itu kuncinya gimana bro? Gak ada yang ngarahin tapi memang udah bisa. Udah langsung aja latihan. Dibilang kuncinya bisa apa enggak sih? Itu nyari sendiri bang. Jadi teman-teman saya itu dulu saya punya kakak kelas namanya si Budi itu dia juga anggota band juga. Jadi Budi kecil. Kurus menggigil. Halo Mbak E, salam kenal. Ini kita minta waktunya sebentar Mbak E ya. Ngobrol-ngobrol boleh kan? Ibu E, request Bang lagu White Lion The Children Cry. Biasa aja 16. Oke, nanti kita bawakan. Nah, ya gitu. Masuklah SMP. SMP udah mulai ngeband tuh, ikut festival kayaknya. Udah mulai. Kalau udah jago tuh. Festival band. Festival band dia. Anak SMP, gue SMP baru belajar gitar gile. SMP gue baru belajar gitar tuh. Dia udah ngikutin festival. Luar biasa. Ikut festival di mana? Di Jakarta ya? Di Kalimantan udah? Di Kalimantan bang. Banjarmasin, Palangka. Di Malinau, Kaltara. Oh Kaltara, oke. Sampai SMA. Sampai lulus lah, lulus kuliah itu udah nggak pernah ikut festival lagi. Saya kuliahnya di Jakarta. Itu berarti lu megang gitar lah? Waktu festival itu megang gitar vokal atau gimana? Gitar sekaligus vokal. Menarik ya. Ngulik sendiri. Pernah itulah, ada juara-juara atau gimana? Band saya itu termasuk kalau di tempat saya itu kemarin salah satu termasuk yang disegenin juga bang. Jadi ibaratnya tuh di tempat saya itu hanya 2 band
dua band yang saling gigit-gigitan buat dapetin juara satu, yaitu band saya sama bandnya temen. Oke. Nah, bandnya apa? Nama band saya Masih itu ingat nggak? Masih Perdana. Wis, Perdana. Kartu kali. Dulu awalnya itu Maltra, cuman Heeh. karena ngerasa kan hanya Maltra itu kan ibaratnya Malinau Utara kan, Oh, singkatan. singkatan. Cuman karena merasa kayak kayak kita nih kan bukan cuma Maltra doang, saya bilangin kayak gitu. Dan alhasil udah ganti Perdana gitu. Dengan membawakan lagu-lagu Green Day, lagu-lagu apa tuh? God Bless. Gila, God Bless yang semut hitam ya? Salah satunya Iya, bukan? tapi zaman saya itu saya nggak main semut hitam. Dulu masih ada teman saya, dulu kita udah nambah satu personil keyboardis, Mas Ajix. Itu dia main keyboard kan, kita bawain judulnya Menjilat Matahari sama musisi, atau kalau enggak musisi setan tertawa. Halo Mas Ajik, ya lagi ngobrol-ngobrol santai, ngobras. Setan tertawa. Ngobrol santai di Rumnia Gitaran Chanel. Iklan dulu, iklan jingle dulu. Iklan. Gue bikin dari itu. Mantap. Berarti ketika saat itu ya, di era itu ya, kalau Di ada era festival, orang-orang pada segan kali ya. Ada Perdana nih ngikut nih, udahlah gak usah ngikut gitu. Udah pasti gak juara. Dia lagi pasti ada ininya ya, powernya ya, ibaratnya tariknya gitu kali ya. Jod lagi, ya. Terus. Piala udah di mana-mana itu berarti itu. Zaman-zamannya sering festival. Yang paling berkesan apa menurut lo? Yang masih ingat memori festival apa gitu di saat itu? Atau bintang tamunya siapa? Sekarang masih ada lomba band nggak sih? Kayaknya nggak ada ya, Mas Ajak ya. Maksudnya jarang, Nggak, festival susah aja sih udah buat jarang. ini. Festival udah jarang kayaknya. Jadi beruntunglah kita di yang anak-anak kelahiran 90-an, 80-an itu ngerasain apa ya, peralihan zaman digital ke zaman analog ke digital itu keren maksudnya. Paling berkesan itu dulu waktu pas saya masih kelas 6 SD. Jadi waktu itu kita kekurangan duit buat pendaftaran, Bang. Registrasi band. Yoi, pasti ada tuh. Kita kalau mau ikut festival pasti ada duitnya tuh. PTPT nih, PTPT. Yoi. PTPT buat ngisiin ini. Belum lagi kita pas foto kan. Pas foto segala macem. Benar. Nah itu kan duit lagi tuh. Benar. Nah, Dan dan akhirnya SD gimana tuh caranya? Akhirnya kita tuh nyari ini. Ya udahlah ya, daripada kita nggak bisa main segala macem, kita carilah orang yang berduit gitu loh, saya bilangin kayak gitu sama drummer saya. Akhirnya dapet lah satu orang, dia mau diajak jadi vokalis waktu itu. Alhasil latihannya cuma 2 jam doang itu latihan. Habis itu udah langsung manggung, berantakan di situ vokalisnya, masuk ke manggung. Itu yang paling berkesan. Berarti itu vokalis tuh asal tahu aja tuh ya, teman vokalismu itu ya, dia masuk karena ada duit, jalur duit. Ya. Emang dulu kan itu ya, unik ya. Kenapa? Dulu waktu itu kalau bisa dibilang tuh nyewa studio itu kan salah satu, kalau untuk anak SD kan berat lah. Beratnya 7. Gua waktu SMP aja lumayan. Zaman saya itu masih, setelah saya SMP atau SMA itu baru naik ya. SMP kelas 3 atau SMA itu baru naik 50.000. Dulu kalau nggak salah itu 25.000 sejam. Iya, 25.000 sejam tinggal dibagi aja tuh. Kalau personilnya ada 3 ya bagi 3 gitu kan ya. Kalau bagi 4. Belum transport. Belum sering gitarnya putus. Senar putus sudah paling dilema tuh. Apalagi kalau drum sampai ada yang lecet, cimbalnya pecah, udah dah. Habis dah. Mencret ditandain tuh sama studio tuh. Sama penjaga studio ditandain tuh. Ini anak nih. Kemarin
Kata lagu Drum gue festival apa yo? robek. Histeria bendera apa lagi? Oh iya, inget gak lagunya dulu festival? Dulu Zaman, zamannya saya itu anti narkoba itu entertainment masuk. metal Entertainment ya, Metallica lah ya. bendera coklat, terus eh, bumerang tragedi itu masuk juga. Wih, da 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 gitu. Terus God Bless juga pasti masuk tuh God Bless. Semut hitam masuk, terus menjilat matahari itu juga masuk. Wih, lagu-lagu skill Lagu-lagu tinggi ya. lama. Dulu berarti Ben. difoto-fotoin kali ya, difoto-fotoin ya, dokumentasi. Ya inget gak kalau dulu itu kan kita kalau manggung foto dokumentasi. Bener. Kemudian di festival-festival itu ada berapa kira-kira? Ada kalau lu hitung-hitung itu. Anak zaman sekarang kenalnya langsung Hey, Am, thank you, Am. kurang seru. Bang Am, lu berikutnya Am ya. Nanti gua jadwalin, kita ngobras. Oh, lihat. Gua ada podcast. Gaya banget gua ya. Sebentar Am, lu deket dulu nih Am. Am, oke, sebentar Am, sebentar ya. Lu kocak nih. Bukan kocak sih. Ngobrol santai di roomnya gitaran Chanel. Asik. Mas Ajik itu juga gitaris bang, tapi dia gitaris metal itu. Oke, salam kenal Mas Haji. Dos, keren Mbak Yoi, nanti Am, gua jadwalin Am. Kita ngobrol-ngobrol santai. Sekarang Cicio lagi menceritakan tentang dia ikut festival di waktu SD loh Am. Kalah gua. Bukannya kalah ya. Gue keduluan kali ya. Gue main belajar gitar aja waktu SD kelas 1, SMP kelas 1. Dia udah mulai. Dia udah nyolong start itu pas belajar gitar dia bilang tadi dia kelas 3, SD kelas 3. Luar biasa. Oke. Setelah festival itu pasti dong, lu pasti dapat hadiah lah. Kata dulu bilang kan lu juara 1, juara 2, juara 1, juara 2 itu hadiah-hadiah itu pasti nambah pundi-pundi kekayaan atau gimana atau seperti apa itu? Gak ada bang, namanya anak band ya abis-abisnya cuma di situ-situ doang bang. Iya bener sih buat latihan lah, beli senar lah ya. Buat Iya. beli Dulu saya itu nggak punya gitar elektrik bang. Oke, Jadi udah makainya ikut. itu makainya itu gitar elektrik tuh ya udah yang di atas stage masih disediain gitar itu. Dulu kalau misalnya Efek gak zaman ada, saya itu gitar gak ada. untuk punya gitar sendiri itu aja salah satu yang bisa dibilang Mewah ya? mewah Mewah banget. ya? Mewah ya? Zaman itu loh. Gue dibeliin gitar, lu asal tahu gue dulu tuh pertama kali dibeliin gitar sama bokap almarhum. Gue masuk SMA negeri favorit. Gara-gara gue masuk SMA negeri favorit aja gue dibeliin di hadiah. Kalau gue nggak masuk tuh, dulu kan NEM. Nah, kalau kita mau masuk SMA negeri favorit, NEM kita harus tinggi biar NEM itu. Oh iya benar. Akhirnya gue masuk, hadiahnya gitu, gue udah minta, gue udah ngarah dah. Zaman itu, gue dibeliin gitar akhirnya gua punya gitar pertama gua. Nah, di SMA juga sering gitu, ikut festival-festival juga atau udah buat lagu atau seperti apa? Masih ikut festival-festival. Nah, Band yang sama? band yang sama. Anak-anak yang sama. Ketika mau lulus, ketika saya udah kelas 3 SMA itu udah mau lulus ya. Kebetulan paman saya itu dia punya band juga, tapi dia udah eksis banget di Jakarta. Pernah masuk di salah satu TV Indonesia juga gitu. Oke. Paman saya yang keyboardis ini. Alhasil dia minta saya pindah ke Jakarta buat kuliah sambil ngeband gitu. Oh, mungkin dia paman lu ngelihatnya anak ada bibit-bibit unggul nih. Skill. Mohon maaf Bang, kalau kata paman saya tuh kayak gini kata dia. Coba. Di samping skill lu juga lumayan katanya. Lu juga kalau untuk band Iya. itu ngejual Iya. kata dia. Ini looknya ngejual sih, ganteng lah. Kayak gue lah gantengnya. 11-12 ya. Setuju gak? Wih, angkat tolong. Bandingin sama gue. 11-12 ya. Versi gue 17 tahun lah dia. Oh, udah 30 kita memang. Akhirnya tuh dari SMA lulus hijrah ke Jakarta. Ke Jakarta. Sorry gue potong. Orang tua gimana? Ngizinin atau ngedukung atau?
Awalnya Orang tua lu masih sebenarnya di saya tuh sana nggak kan? didukung buat nggak Atau gimana? didukung buat buat ini ya, buat main musik itu awalnya tuh nggak didukung. Tetapi namanya Nah, kita bocil-bocil benar-benar. yang ibaratnya tuh kalau masih umur-umur segitu kan jiwa tuh masih kayak gimana gitu kan. Iya, iya, iya. Kalau misalnya orang orang tua tuh kan banyak pikiran nanti kalau misalnya dia kuliah di aduh di Samarinda, kata di Samarinda baru nggak ada temen segala macem, nggak ada yang mantau dia, nggak ada yang mantau, nanti Benar-benar. dia aneh-aneh ya kan. Iya, Kalau di tanda kutip Jakarta lah ya. kan Main band ah, zaman dulu tuh. ah, Main kalau musik. di Jakarta kan ada yang mantau, ada paman, ada saudara Oke. mama kan, ada yang mantau Iya, iya. juga. Nah di situ Malam jadi aja deh. Ya, oke, malam juga kita lagi ngobrol santai nih, bareng Tio. Akhirnya pergi, pindah lah, cabut tuh. pindah ke Jakarta. Oh, oke. Pindah ke Jakarta di tahun 99 berarti? Di tahun 8. 2010, Oh, 2010 2010. Oh, berarti kita udah skip banyak ya. skip jauh Berarti banget. festival-festival musik itu di 2010 ke bawah ya. Nah, Oh, oke. aku 2010 nggak kalian baju dulu baju kerennya apa hitam ngaku kan? nggak kalian dulu baju kerennya apa? Hitam-hitam dasi merah. Ini Mas aja kayaknya temen lama nih ya. Iya, Ngaku gak kalian dulu baju kerennya apa? Coba jawab tuh. Yuk, maksudnya apa bener itu tuh bener ya? bener bener. Style punk lah kalau dibilang tuh ngikutin stylenya apa nih Green Day, Oh ya, yang emo. dia pakai dasi. Oke, Baru oke, oke. matanya dicelakin hitam. Oh iya, ditemin. Oke, ngerti gue. Itu keren banget bro. Di era itu keren banget dah. Orang Udah keren ngeliat, banget, Bang. "Wih, Bener, Bang." gila. Oh, keren banget itu. Dulu kan stylenya Green Day gitu, terus mata dihitamin. Benar. Jadi kita ini ya, nostalgia ya. Kuliah lah di Jakarta, tetap ngeband. Iya di Jakarta. Mulai Ketemu. ke kafe, udah mulai. Belum bang. Oh belum, Jadi kenapa paman saya manggil 2010. Jadi ya 2010 2010. kenapa paman saya itu manggil saya ke Jakarta karena eh, gitarisnya bandnya paman saya itu udah kena penyakit kanker leukemia kemarin almarhum ini. Sel darah putih lah ya. Darah putih Kena yang penyakit kanker leukemia, alhasil dia minta cari penggantinya dia. Kebetulan waktu pas saya di sana, saya sering main gitar sama dia, jajan bareng sama dia. Ibaratnya kalau orang Kalimantan ya, tahun berapa itu? Tahun berapaan? 2010-an. 2010 2011. Jadi kita sering banget tuh jajan ke Blok M lah, ke Blok M kalau orang bilang ke Blok M jajan. Namanya saya baru lulus sekolah ya, pengen ada kan tato temporer segala macam tuh saya pasang nih di sini nih bang. Iya, tahu. Pakai kan. Yang ditempel. Terus dia kayak bilang gini. astagfirullahalazim. Nah akhirnya lambat laun ternyata dia ngomong beliau almarhum ini ngomong ke paman saya kan, kebetulan kan di band tersebut itu paman saya itu kan leadernya dia bilang tolong gantiin aku sama Sihan kata dia, karena aku udah ngerasa aku udah nggak kuat ini, dan alhasil dia pulanglah kembali ke Kalimantan, saya yang tetap di sana gantiin dia. Nah di situ bang, gue ngerasa skill gue itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang selama gue pelajarin di Kalimantan itu. Ketika saya di Jakarta itu ngerasa skill gue tuh nggak ada apa-apanya, ketinggalan jauh. Di situ. Karena lu udah sama senior nih berarti ya. Kalau udah lo jamming bawain lagu ngeband sama senior nih, hitungannya nih. Bener. Ya, bener ya. Sama om lu itu. Lagu apa mereka? Ingat gak? Lagu-lagu apa yang dibawain? Classic rock lah. Lagu namanya Top kalau 40. Kalimantan kan banyak kan paling ini rock lah paling nggak minimal ya. Rock ya. Bawain lagu rock sama bandnya om lu di Jakarta. Itu udah ngisi atau Udah ngisi jamming bang, aja di studio? Udah ngisi? Udah ngisi. Saya pertama kali manggung itu di
Pasar Modern Karawaci Lipo. bukan nggak di Lipo, Pasar Modern Karawaci namanya di daerah Tangerang ya. Tangerang City Saya- di saya orang Tang City Tangerang. itu. Ya, Tang City, Tangerang. Terus Pasar itu modern. Borderland kali? Hah? Di Borderland. Gue Pasar tahu, Bang. modern. Pokoknya Pasar Modern Karawaci. Gue masih Itu udah ingat ada tuh. panggung. Ada panggung. Itu udah gitu? ada panggung, Oke. udah ada stage. Itu kebetulan produsernya paman saya itu yang pegang eventnya juga gitu loh, yang pegang Oke. eventnya. Jadi untuk masuk ke beberapa event itu gampang gitu. Di event Sampurna itu guest star-nya itu Gugun Blue Shelter. First time banget saya gabung sama mereka, main pertama kali di situ. Udah posisi gitar ya? Lo main gitar ya? Udah posisi gitar. Lead, rhythm. Lead. Oh. Lagunya apa tuh? Ingat ya? Ingat ya? Ingat. Lagu Lagunya sendiri apa sih. lagu? Oh. Lagu band sendiri. Iya. Ada di YouTube, ada di YouTube. Ada, Bang. Oke, kita dengerin. Gue orangnya kayak gitu, penasaran. Oke, kita dengerin ya. Apa judulnya? Apa lu mau yang style? Lu mau style, boleh? Lu nyalain. Boleh lah ya, bisa yang style. Yang versi live-nya apa inian, Bang? Boleh, bebas aja. Kita dengarkan. Dulu teman-teman. waktu ini lagunya ini di gate gitarnya itu dan masih almarhum itu yang ngegate-nya ini ya si ini siapa? Charlie. Zaman-zaman Charlie. itu kan zaman-zaman 2010 2011 itu kan masih naik down yang inian tuh. Apa? Melayu ya? ST12. Iya, ST12. Ah. Yang di Antv ya. Kita lihat siapa yang bakal perform. Ada teman-teman dari Paten. Mana Paten? Sini Paten, maju dulu Apa tuh Paten. keywordnya? Mana teman-teman Chris Yanto? Betul. Tahu Bang? Keywordnya apa itu tadi? Paten Zubaida live di Mantap Antv. Tapi di sini saya beralih ke pegang keyboard, Bang. Ini masih ada inian siapa? Masih ada Oke, gua aja deh. Gue biar sekalian komentarin. Sekarang kita lihat siapa yang bakal perform. Ada Wis, teman-teman dari gila. Paten. Iyo ada di TV, bro. Mana Paten? Live mantap, Tortusi Gila, TV, banget, Bang. Paten. Maju dulu, Paten. Mana teman-teman Paten? Gila, ini zaman-zamannya Jangan lupa ntar kita masih punya Jamrot akan di featuring acaranya bersama Arafi ya. Yanto. Betul, ya. Saya Paten standby. Wah Allah. Charlie lagi gayanya. Apa kabar? Apa kabar? Weh. tahun yang lalu itu. Weh. 13 tahun Luaran yang boleh lalu cewek ya. ya, isinya. Iya, 13 tahun yang Aja lalu. di sini. Oke, langsung ini dia. Paten. Oh, nama bandnya Paten. Yo, Kuma. Ya, dahsyat nggak pernah inbox pernah. Kuman yang ada di Cibubur. Wis, iya. Zubaida. Naga Suara ya? Berarti lu di bawah label Naga Suara? Iya. 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 Luar biasa, itu hal yang kita nggak tahu loh teman-teman loh. Oke, musiknya rock Melayu lah ya. Iya. Paten Zubaidah live di Mantap. Teman-teman kalau mau ngeliat. Itu lu yang main keyboard, Jo? Heeh. Hah? Iya. Gemuk, Jo? Beneran lu, Jo? Beneran? Iya, Bang. Gila. Pakling gua. Ganteng-ganteng lagi, kurang ajar. Rambut masih imo-imo itu mah, Bang. Iya, kocak-kocak. Wih, bener nih, Cio. Iya, Bang. Beda amat sama sekarang. Lagi happy nih kayaknya nih. Sekarang juga happy maksudnya. Belum ada pikiran, belum ada cicilan. Bener. Om lu yang mana nih? Basis. Sama Basisnya drummer. dia? Basis sama drummer. Dahsyat, wo, mantap lah nih, mantap. Ya, masih muda-muda semua ya. Ban, ketik nama bandnya. Gimana ngetiknya?
Gue gak bisa ngetik bro. Jangan. Gak, lu harus tonton bro. Keren. Ini ya, keywordnya paten, Yang Zubaidah, di inbox juga live, ada itu mah bang. live di Mantap. Yang di inbox juga ada. Gila Cio, gue baru ngeliat ya 10 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu. Paten Zubaidah Mantap itu, ya itu aja, nanti muncul ya. Zubaidah. Di bawah label Naga Suara lo Cio. Cek sebentar yang nonton. Tonton. Jangan, wih. Kocil lagi naik keyboard ya, main keyboard, gemuk deh badannya. Tuh, tahu aja kalau lagi kameramennya disorot mulu dia. Yang good looking. Plaza Cibubur. Gue tahu di Plaza Cibubur. Berarti ini udah ada album lah ya? Lu udah bikin kaset tuh? Udah ada. Wah, gue Dulu skip awalnya cerita itu. Uh-uh. Gimana? Awalnya itu recordingnya itu di Sabah bang. Sabah, Kalimantan. Malaysia. Oh, Malaysia, sorry. Nah, Oh, oke. jadi lagu kita itu sebenarnya bukan ini melenceng dari album sih sebenarnya karena ada Tuntutan sedikit pasar. Tuntutan pasar. Tuntutan pasar, sehingga agak belok-belok dikit. Belok. Emang ada lagi lagunya selain ini? Ada bang, Tunontaka, cari aja. Sebentar Nah nih, itu ada gua aslinya kita itu kayak gitu bang. Zubaidah Pak by Paten 2010, 934 ribu non yang nonton. Gila, hampir 1 juta ini. You have an itchy nose. How you sneeze? Sebentar, gue ngeliat klipnya Zubaidah yang by Paten 2010 ini loh. Woi, video klipnya ini berarti. Oh, lagunya sama lah ya, video klipnya ini ya. Itu rumah susunnya. Yang dibikin sama Pak. Kocak sih. Dewi. Oke. Tadi apa? Itu DJ Yasmin ini? itu bang. Siapa? Modelnya itu DJ Yasmin itu. Si cewek ini? Iya, DJ Yasmin. Oh, aku baru kayaknya pernah ngeliat gitu. Ini lagi ini yang Oke, Paten curhat. Banyak juga ya. Zubaidah. Ini mah artis bro. Kita wawancara ini mah artis. Artis Kalimantan di Jakarta ini. udah lama bang itu mah bang. Gak apa-apa kan kita ngobrol-ngobrol santai. Kan namanya juga ngobrol. Ini gua dapat foto kayak gini, lu yang mana Cio? Itu belum gabung Ada, bang. bukan? Oh, belum gabung. Gitu. Oh ini masih yang gitaris yang itu ya? Ya. Yang lu bilang almarhum itu? Iya. Itu kan foto mereka masih di Malaysia itu. Mas Ajak sampai penasaran dia nonton. Halo panggil Penasaran aja. mah. Bang lu, Penasaran dia. mas lu jangan kayak gitu mas lu. Artis luar biasa. Gak Lu ada. pangling kan Ja? Yang main keyboard dia tadi, lu cari tuh main keyboard yang. Oke kita lanjut lagi ke band yang mana? Band yang apa tadi lu bilang? Yuk, kamu bilang apa Yuk tadi? Band yang mana? Tunontaka. Yang tadi. Apa? Judulnya Tunontaka. Tunontaka. Itu yang nge-get recordingnya itu, tracking recordingnya itu Bang Baron itu bang. Almarhumnya Bang Baron. Oh. Itu yang Baron Gitarisnya Ensowe, Dewa ya? yang gemuk. Deh gitarisnya itu Gigi Baron ya? Iya Baron. Iya benar ya? Yang gendut itu. Iya gitarisnya Gigi.
Mm-mm. Kayak album Itu pertama. dia. Heeh. Dia yang ngegetnya itu. Yang Wah, bikin klik banget gitarnya tuh waktu jadi. pas recording. Nah ini. Tunontaka dalam kurung paten band. Oh, Reborn. Juga musik ini ya. Ini musik kalau misalnya kita lagi mau Lebih ke rock lah ya. ya, Rock itu. Oh, rock itu. Rock alternatif lah. Paten, Reborn, Tunontaka. saya mau operas celana mah. Ini lu yang mana cuy? Di Itu, belakang Bang, yang- vokal. Lihat aja di situ. Yang ini yang kedua ya, dari depan ya? Ya. Oh yang pakai kacamata cuy ya? Nggak kelihatan. Bukan bang, sebelah ini nih, sebelah ini, yang pakai yang ada kayak ada kupu. Oh iya yang gitu. Ya ini agak mirip, udah mulai kesini soalnya. Udah agak apa? Gue nggak pakling gitu. Oh udah rock gitu. Kalau udah rock, Itu vokalnya itu bang, sampai ya dia keluar. Keluar kemana dia? Oke ternyata tadi kita seru juga ya. Gue kira Cio bakal cerita hal yang berbeda. Ternyata Cio menceritakan dan ngasih lihat juga. Dia ngasih lihat di YouTube tentang band-band yang dia apa ya? Band-band yang dia bergabung. Dan labelnya Naga Suara lagi, bukan kaleng-kaleng. Itu Naga Suara berarti lu dikontrak bro ya? kontrak bang. Berarti awal muasalnya berarti lu udah band itu udah ada lu masuk gitu ya ibaratnya. Iya, awalnya itu udah masuk. Mereka udah masuk terus saya diambil gitu aja gitu. Wih, artis berarti ini. Enggak lah. Boleh spill gak? Itu dapatnya itu duit itu gimana sih? Teman-teman yang buat album. Dulu sama zamannya dia- itu bang, zamannya RBT bang. Oke. Jadi bulanan kita itu zamannya RBT. Ringback Tune. Ya. Nah, ringback tone. RBT. Ya. Terus kalau semisalnya kayak kita perform luar daerah itu auto off air lah hitungannya itu kan baratnya ya bonus-bonus buat kita lah gitu. Oke. Bisa lah itu hidup buat sebulan sendiri. Bisa lah. Bisa lah. Ya sekali manggung ridernya itu minta 25.000 sampai 30.000. Sekali Jadi manggung. iya sekali manggung. Jadi kita dibagi lah itu. Tapi yang paling besar itu tetap zamannya itu waktu itu masih Noah ya. Oh berapa waktu itu? 50 ya? Tahun 2011. Berarti sistemnya kontrak ya dia? Kayak gitu-gitu. Lu kontrak sama bandnya atau gimana? Sedangkan waktu gue personil band kan kita sih nggak ini ya. Makanya dia kan butuh penghidupan gitu. Makanya pemasukan maksud gue. Itu memang nyandak dari ketika lu jadi band performer udah lebih lah pasti lah ya. Lebih bang. Lebih ya. Berarti awal-awalnya aja ya mungkin ya. Ketika awal itu yang kita nggak tahu kan. Tapi ketika udah masuk second kontrak itu income itu udah gak usah dipikirin lah. Ibaratnya kita berkarya lah ya gitu ya. Cuman ada sisi gelapnya juga sih zaman-zaman itu masuk ke sebuah label-label itu. Sisi gelapnya dalam artian kalau kita nggak kuat yang namanya ini buat promo
agak susah buat ngebusnya Cocok. gitu. Arif kemarin cerita juga kayak gitu. Ngebusnya juga. Dia ada beberapa Ngebusnya. label yang butuh. Kita nggak usah sebut nama labelnya, tapi memang ada beberapa label yang butuh dukungan materi atau uang untuk ngebus dari suatu band itu. Bener. Entah itu dia masuk TV ya, atau dia iklan dan lain Iya. sebagainya, maksudnya gitu ya. Itu kalau semisalnya itu kan gini, kita ke TV itu kan kita minta slot juga bang. Oh, Kita minta slot Oh. 3 menit, Ah. 3 menit di kita 3 menit kita bayar ke TV itu sekitar 25.000, zamannya itu 25.000. 25 juta maksudnya. Ya. 25 Makanya juta dalam zaman itu band-band yang lagunya lewat dari 3 menit atau lewat dari mau ke 4 atau udah 4 menit pasti akan kepotong kan. Pasti akan kepotong di ini. Slotnya udah habis gitu. Karena slotnya udah habis. Nanti tanggal segini kan di rundown kita tuh kan udah disiapin rundownnya. Oh nanti tanggal segini hari ini kita bakal main di televisi ini. Nanti tanggal segini kita televisi ini. Nah setelah Ini. itu kalau semisalnya dia mau naik ya naik. Kalau semisalnya dia udah dibom kayak gitu nggak naik ya udah. Berarti bukan nggak bisa diterusin lagi gitu loh. Diganti yang Cuma baru. ya cari yang baru lagi gitu. Gue baru tahu loh. Ternyata berarti waktu zaman dulu kan gak ada jeda-jeda kan. Maksudnya ada acara yang mulai jam 10. Sedangkan acara sebelumnya selesai jam 9.50. Kan ada waktu 10 menit tuh. Biasanya ada video klip-klip video gitu ya, band-band gitu ya. Dan itu dia ternyata bukan dari TV-nya ya, milih. Berarti itu dibayar loh. Bayar. Orang band, Kita video klip itu pun bayar juga bang. video klip itu supaya masuk Iya. ke slot TV itu. Benar. Oh memang ini ya, berarti hubungannya simbiosis mutualisme lah ya. Benar. Ibaratnya gue punya media yang bisa jutaan orang ngelihat musik lu, ngelihat penampilan lu dan lain sebagainya. Kayak promosi juga ya berarti hitungannya ya. Iya. Karena di zaman itu yang memang punya super power atau dibilang yang paling besar super powernya zaman dulu itu ya ini apa kan label. Jadi kalau semisalnya di label-label musik itu abang udah masuk terus udah ngebus yang saya bilangin tadi, Nah, itu bisa diutamain langsung masuk itu bang. Mereka bakalan milihin slot, milihin masuk kita di slot ini hari ini gitu. oke. Nanti klipnya kita yang hari ini, terus kita performnya nanti hari ini gitu, jam segini. Terus bakalan dicariin event juga, off air juga. Oke, berarti kita ada modal dan modal itu balik yuk maksud gue. Gua nggak tahu dah itu urusan urusan produsernya saya. Lu Ya. produser ya berarti ya? Berarti di tingkatan lu ada lagi yang memang punya uang yang modalin supaya bisnis ini gerak. Oh, Iya. oke, jadi udah jadi pure bisnis tuh ya. Bener. Oke, produser yang punya uang, lu punya teman-teman lu sama yang band anak-anak band punya karya, ya udah, gimana nih puterin uang ini gitu mungkin ya, cara bisnisnya lah seperti itu. Terusan gua baru tahu ternyata informasi ini. Luar biasa, ilmu baru lah gitu. Gue baru tahu. Berarti lu sempat recording lah ya? Yang lu cerita tadi ya di Sabah itu ya? Di Kalimantan, di Malaysia. Iya. Sempat Bang itu dong, Yas. tur kota dong. Halo Bang Yas, lagi cerita-cerita. Pernah bang, tour kota itu waktu pas kita launching album pertama itu Thank you, Yas. Thank you. album pertama itu kita bareng Goliat satu bis terus The Massive. Itu di daerah Sumatera dapatnya 13 kota. 14 kota daerah Sumatera termasuk Aceh. Itu kita turnya selama sebulan lebih sampai saya nggak masuk kuliah. Lagu yang tadi, Zubaida itu.
Iya, dia Bawahan. itu. Zaman-zaman 2010 lah ya, zaman-zaman masih 11 2012 lah ya. Ya, keluar lagi deh. Ternyata Cio Yas, Cio itu ada band namanya Paten Band. Lu cari deh Zubaida. Di bawah naungan Naga Suara sih kalau di sini gue lihat ya. Dia udah pernah artis artis beneran, bukan artis beneran sih. Gitaris sebuah band yang memang tampil kayak tadi dikasih lihat sih di acara apa sih namanya nih, Zubaida Paten ini di Antv, di Mantap. Iya, kita kadang-kadang kan kita ngeliat teman-teman yang live itu kan kita nggak tahu ya historinya. Seru juga ternyata. Gue nggak nyangka. Gue kayak kita kalau nggak ngobrol gitu kita taunya si Cio pun nama uniknya. Saudara maaf ditabrak. Bang ditabrak istri. Cio pun namanya Han ternyata. Kita panggil Cio aja udah tetep. Wih, astagfirullahaladzim. Marah bu. Bu. Mau ikutan lah ngobras ini. Hah? Kenapa? Aman Enggak, aja, aman. Dia nutup jendela. Astagfirullahaladzim, kaget saya. Udah jadi artis berarti kamu Cio ya berarti ya? Pernah Enggak jadi lah bang, artis, saya nggak sekarang ngerasa udah saya artis. jadi artis. Saya nggak Nah, ngerasa. artis itu sebuah pekerjaan gue lihat. Misalnya kita jualan bakso ya kang bakso misalnya kan. Bengkel montir maksudnya kan. Kalau kita seni menghasilkan sebuah lagu dan kita menghibur orang ya artis itu sebuah. Kalau kita kayak gini kan kayak gini konten kreator. Kalau kita kan konten kreator kalau disebutnya kan. Kalau misalnya orang sebutannya apa? Konten kreator gitu kan. Oh, Iya. oke. Berarti itu udah melalui fase lu sampai tur ke beberapa kota di Sumatera. Dan banyak dikenal orang dong. Minta ada foto bareng dan lain sebagainya. Lumayan. Oke. Sampai 2000 berapa itu bro? 2015, 2014, 13? 2014. 2014 udah band keluar dari band atau? Ada satu eksiden yang tidak bisa meneruskan saya di Jakarta, akhirnya saya pulang kampung. Oh, oke. Balik kampung lagi kita katanya. Tapi selama periode itu 2010 sampai 2014 berarti kegiatannya selain kuliah ngisi-ngisi kayak acara-acara di TV kayak gitu-gitu ya, gathering. Oke, udah nggak ke festival lagi dah itu karena udah ada album sendiri ya, udah punya karya lagu gitu ya. Ya, kalau kata paman saya itu levelnya bukan festival lagi gitu loh. Karena kan kalau festival kan kita mau ngaransemen lagu seperti apapun, sesulit apapun, sebagus mau nggak ini kepanjang apapun, kita walaupun orang nggak denger kan kita ada yang nilai gitu, ada jurinya. Kan PR-nya kalau kita semisalnya jualan kayak gitu, jualan materi-materi lagu seperti ini, itu bisa dibilang kita kan bagaimana caranya orang bisa tertarik dengan kita punya lagu lah, karya kita. Nah itu bisa berlomba-lomba untuk mendapatkan pundi-pundi duit kan di situ. PR yang lebih parah sih menurut saya. Iya benar. Menarik sih ini. Karena kan kadang-kadang kita kenal di TikTok dan lain sebagainya, taunya pas kita jamming, tapi kan kita nggak tahu. Oh ternyata dia pernah ngisi di sini ya misalnya, atau dia punya album ya, atau dia punya band yang nama bandnya ini ya dan lain sebagainya. Karena ada benang merah juga nanti nih kalau gua coba
kita ngadain ngobras ke sesama pem player ya yang string live ya. Kayak si Arif kemarin udah tuh, Ibanez atau Arif, Bang Aan juga kan. Mereka juga ya gitu sama yang entertain yang memang dari panggung ke panggung dan lain sebagainya. Dan kebetulan kalau sekarang hari ini si Cio memang pernah bergabung di Paten Band dan tadi cerita manggung di beberapa kota lagi banyak ya. Bersama The Massive, siapa lagi tadi? The Massive, Goliat. Banyak bang. Siapa berkesan? Yang paling berkesan? Paling berkesan Anak-anak band. itu Saat itu dulu saya sama ngefans banget nih dengan Killing Me Inside. Zaman-zamannya masih ada Onat ya. Onat, ya. Nah, zamannya masih ada Onat. Terus saya pernah sepanggung sama dia dalam satu tenda artis yang sama. Oh, apa tuh rasanya tuh bro? Wah, Adrenalin naik gitu pas itu, adrenalin. gila. Minta tanda tangan kah, foto kah, kenalan kah, atau seperti apa? bro? Malu sih Jangan-jangan. bang, ibaratnya Iya. kita pun sama-sama kan. Padahal saya ngefans banget. Eh, Zaman itu ya udahlah, ibaratnya kalau orang bilang tuh jaim lah, zaman itu jaim ya oke, udah. oke. Padahal satu satu tenda itu padahal. Kocak-kocak ya, luar biasa ya. Gila, Om Bang Onat sekarang jadi apa dia? Banyak acara-acara ya. Nah, setelah kamu balik berarti udah nggak bergabung di itulah ya. Iya, Bergabung di band apa namanya tuh? Paten. paten. Oh, oke. Di Paten Band kurang lebih 5 tahun. Oh. Tapi tetap bermusik juga 2000. Iya, sampai sekarang itu masih tetap bermusik. Kadang kalau misalnya kita ada job luar kota pun kita ini ya bisa dibilang kumpul lagi gitu. Kumpul lagi. Karena personil udah pada bencar semua. Rata-rata mereka teman-teman dagang, kerja atau memang tetap fokus entertain? Pada mencar sih bang, ada yang PNS yang memang pekerjaannya dari awal emang PNS, terus ada yang tetap reguleran di bar segala macem, contohnya kayak vokalis saya. Berarti memang ketika mereka mencar udah ada punya cerita masing-masing lah ya. Ketika Punya udah cerita. cerita masing-masing udah ada. Kehidupannya juga masing-masing. Cio balik lagi ke Kalimantan juga udah kayaknya kerja nih Cio ya. Iya, kerja. Kerja swasta. Oke. Kemudian dia bilang, tapi kamu ada lagu yang kamu ciptain Cio? Apa belum? Di yang kemarin itu? Di band Ada bang, Python. Oh ada. di Paten ada. Cari aja Paten Band Ratuku, ciptaan saya. Dengerin. Asik. Kita dengerin Kan bro. sama penyihir, Paten Band penyihir. Paten Band. Iya. Paten Band penyihir. Dari lirik sama nada. Lirik nada yang ngegetnya itu saya. Oke nih, Paten Band penyihir, ciptaannya Cio, kita coba dengarkan ya. Lima bulan lalu ini tapi, oh berupa musik ya? Berupa musik. Bukan saya yang masukin, ini orang lain ini yang masukin ini. Oke kita dengarkan ya, penyihir, Paten Band, diciptakan oleh Cio. Oh, di. Kata saja bisa membuatmu cinta padaku. Jentikan jari saja bisa membuatmu memeluk diriku. Apakah kau tahu, semua orang tahu, mereka menjuluki
Bagus sih hasilnya. Dengan kata saja bisa merangkum cinta padaku. Jentikan jari saja bisa membuatmu memeluk diriku. Apakah kau tahu Ditunggu si Chan ya, pengen ikut Komal tapi soundcardnya belum sampai. Penasaran ya Komal rasanya gimana ya. wanita semua akulah penyihir cinta, akulah penakluk wanita. Jangan coba dekati aku karena akulah sang penyihir cinta. Penyihir Paten Band. Melodi kamu nih. Asik. Semua orang tahu mereka menjuluki aku sang penyihir cinta, penakluk wanita semua gila-gila. Akulah penyihir cinta, akulah penakluk wanita. Jangan coba dekati aku karena akulah sang penyihir cinta. Oh Bang Rob. Bang Rob juga nggak tahu nih. Cio. Kocak. Sayang datang baru sekarang nih. Tapi nanti nonton ya. Gitunya rekamannya di YouTube. Versi panjangnya, versi pendeknya ada. Ini Paten Band yang kita lagi dengerin, Penyihir. Diciptakan oleh Cio. Atau Han. Paten Band. Paten Band. Telat ya. Jakarta gini. Yo, luar biasa perjalanan bermusikmu, Cio. Gue gak nyangka loh, ketemu teman-teman hebat. Seneng aja nih, semua luar biasa pengalamannya, jalan hidupnya dan sebagainya sampai detik ini juga. Nah, kita sudah sampai ke posisinya Cio di 2000 berapa tuh? 2014, udah balik lagi ke Kalimantan. Sebelumnya dari Jakarta, dia ngeband di bawah naungan labelnya gede juga tuh. Dan dia sama bandnya nih ya, keliling kota di Sumatera, Jakarta, Jawa dan sebagainya. Bersama band-band papan atas bro. The Massive dan kawan-kawan dan lain sebagainya tuh band-band yang disebutin tadi tuh. Band apa aja Cio, dengerin Cio? Band The Massive, Killing Me Inside. Killing Me Inside, Gugun Blues. Gugun Blues, Gugun Shelter Blues, Goliath, Ungu, sama Ungu pernah? Pernah. Pas ya, sepanggung. Ke panggung. Luar biasa. Sama Noah juga pernah Bang. Sama Noah, lu pernah bareng sepanggung, maksudnya jadi band pembuka? Iya. Oke, waktu itu apa performnya? Peter Pan atau apa Noah? Udah Peter Pan atau Noah? Udah Noah Bang. Udah Noah. Di mana itu? Iya. Di Giant BSD. Giant BSD, gue tau gue, Giant BSD. Itu lagi ada event gitu? Iya. Panggil Noah Dulu dan kamu? Eventnya itu namanya Sondrenalin. Sondrenalin, tau lah gue, siapa sih nggak tahu Sondrenalin. Iya, Itu Sampurna itu kerjaannya. Rokok, Sondrenalin. Oke. Dulu kan ada terbagi beberapa stage tuh. Stage 1 kita masing-masing band itu kayak Kotak, Iwan Fals segala macem sampai Seringai itu kan. Band-band metal stage 2 atau stage 3. Nah, karena kebetulan yang punya event itu dari produser ya, makanya bisa satu sepanggung sama mereka. Kayak Bang Iwan Fals, Kotak segala macem. Oh. Boy berapa lagu bro di Sondrenalin? Itu 8 lagu ya. 8 lagu ya? Lagu sendiri.
plus satu lagu orang. Senjata lagu orang, kalau enggak slang ya paling mentok-mentok Iwan Fals. Iya. Ada yang berkesan nggak ketika ketemu artis? Pasti lu kenal dong atau gimana? Lu sepanggung doang atau memang ada say hi atau memang gimana tuh? Gue nggak ngerti sih, gue belum pernah kenal halnya gitu. dari situ saya sampai sekarang masih kontek-kontekan dengan Mas Alex, terus sama Bang Sela Alex siapa Kotak. nih? Mas Alex itu road manajernya The Massive. Oke. Terus Bang Sela ini gitarisnya Kotak. Bas. Oh Sela, oh ya itu. Iya, gitarisnya Kotak gitu ya. Iya. Cela namanya. Oh, Sela Kotak. luar biasa ya. Ini pertanyaan boleh dijawab atau enggak sih? Kira-kira menurut lo itu bisa sampai seperti itu apa bro? Hoki kah atau memang bisa jarang loh orang bisa sampai masuk ke dapur rekaman, label dan manggung dan lain sebagainya ya. Itu gimana bro? Emang Waduh, cita-cita saya atau juga gimana? nggak tahu. Saya juga Apa awalnya Ah, dibilang hoki sih, ngerasa hoki juga. Terus dibilang takdir ya mungkin takdir juga kali ya. Saya bisa kenal dengan orang-orang hebat dari yang saya merasa skill gitar saya tuh nggak ada apa-apanya. Saya sempat berguru sama beberapa gitaris hebat juga, saling tukar-tukar walaupun hanya beberapa bulan ya. Bergurunya asal tahu-tahu pattern lah. Itu menurut saya itu yang bisa jadi cerita buat anak cucu saya nanti. luar biasa. Guru itu siapa bro? Sebutin dong namanya, guru gitar. Siapa tuh? Yang lu udah sampai di sini dong? Player gitar kan? Player gitar band. Playernya Apa gitu? ya player gitar. Playernya tuh ada 2. Siapa bro? Sebenarnya 3. Mungkin abang nggak tahu gitarisnya rapper ya. Ilung Barulung. Itu salah satu Ilung Barulung. Terus yang kedua Edo Widis. Bandnya Widis. Edo Widis, gitarisnya Bandnya? Voodoo. Oh iya pantesan gue pernah dengar. Gitarisnya Voodoo. Edo, gue udah taunya Edo. Terus yang per ini terus Mas Abdi. Abdi Slang. Ya. Wih, pantesan nih gitar slang nih. Gitarnya Mas Abdi ya. Wah, seru juga ya. Diajarin temen gitaris band papan atas. Bang Edo apa sih dulu ngasih taunya coba dah. Yang lu inget apa kek satu lick gitu. Barangkali buat kebeton kita tuh. Kata dia ini. Katanya pentatonik itu bisa dipakai buat jalur-jalur inian. Jalur-jalur melodi. Makanya perbanyak pentatonik aja. Oke. Mau baru tuh buat teman-teman kita juga yang belajar gitar ya. Berdasarkan tadi Bang Edo dari gitarisnya ngajarin Cio. Perbanyaklah melatih pentatonik berarti ya intinya ya. Iya. Karena kan gitaris itu kan nggak semuanya bisa, cuman kan ada beberapa yang bisa dibilang cocok-cocokannya. Kadang ada yang jago ininya, ada yang jago arpegionya, kadang ada yang jago
bisa dibilang legatonya, kadang ada yang jago ininya, kan ada yang ditonjolin sendiri kan. Oke. Tapi Yang bisa scale jadi mesti ciri khas. pentatonik. Mm. Oke. Berikutnya, Bang Abdi Negara. Siapa Bang Abdi? Aduh, Ada. Apa yang lu masih ingat aja? Co, lu harusnya belajar gini dong. Han, lu belajarnya kayak gini nih. Atau apa? Salah satu aja yang lu ingat. yang Apa gue gitu? inget tuh, Kalimat dia yang masih membekas di hatimu oh, tentang belajar lu gitar. kalau ini lu harus rasain suatu inian kata dia. Tiap melodi itu ada yang namanya soul kata dia. Tiap melodi ada namanya soul. Ya, Maksudnya, dirasa. Jadi setiap lu ngetik itu harus lu rasain. Masuk ke dalam satu nada itu susah kata dia. boleh Bang Hafid. Dia baru gabung sih, dia nggak tahu ceritanya. Yo, dari awal seru juga loh. Bandnya ya. Ketik di YouTube Paten Band. Paten. Jangan bang. Enggak. Jangan mas. Lu jangan, Malu saya, lu Mas. jangan. Enggak ini bukannya masalah. Ini perihal supaya publik itu tahu gitu loh. Teman kita ini yang sering live di TikTok ini veterannya band-band yang pernah sepanggung dengan Noah dan lain sebagainya. Lu bohong. Wah, tuh. Oke. Mbak Hafid baru datang sih. Ngo God Bro bless, santai Bang. di roomnya Gitaran Chanel. Asik, balik lagi ngobrol lagi. Seru juga ya cuy ya. Itu kan hal-hal yang kita nggak tahu cuy sebenarnya. Tapi pas kamu cerita, ya itu berbagi lah. Berbagi. Nggak ada yang tahu juga kan teman-teman juga di sini kan. Nah, berarti ketika balik ke Kalimantan, udah bermusik udah kebagi dua tuh ya? Bekerja dan bermusik berarti? Halo Faung. Oke. Akhirnya balik lagi ke Semarang, nikah dengan Iya. istrimu Oke, ini sama istri. ke Semarang. Semarang berarti double ya, bermusik juga, kerja juga. Oh. Gearnya dong, di spill dong gear-gearnya temennya. Yang gear yang kamu pakai. Untuk yang Pistachio sementara ada di saya bawah. pakai ini cuman pakai gitar ini terus sound card, Soundcard, laptop. gearnya, laptop, efek untuk sementara langsung saya pakai laptop. POD HD 500 ya. Saya lagi malas apa sih? pakai yang Helix bang. Wih, Helix dia pakai bro. Paling kalau pakai inian baru saya pakai Helix. Luar biasa ya, spill hardware-nya ya. Itu kurang lebih Hati-hati. 2 digit lah. Hati-hati hostnya Maho. Nah, kan gue berguru sama dirimu Mbah Hafid. Ketularan Mbah Hafid nih. Sampai sekarang berarti ngelihat TikTok ini menurut kamu gimana? Wah ini salah satu Luar biasa. sarana Kamu live TikTok itu coba. sarana yang membuat saya itu kembali jiwa-jiwa itu kembali berkobar. Wih, gila. Api kali. Bener ya. Nah. Makanya kamu sering live ya. Dan memang Iya. kamu sering itu ya, suka bawain lagu Dream Theater atau memang pas Dulu live saya- ini di sini aja? Selama live doang sih. Tapi memang dari dulu emang saya suka Dream Theater. Oh. Nah, Itu mungkin bakat yang terpendam dulu. Lu dapat bandnya itu nggak menyalurkan skill-skillnya Dream Theater ya, bener ya? nah bener. Iya kalau gue lihat ya, gue bukannya ngecilin bandnya ya, maksudnya
patternnya udah jauh, polanya udah beda tuh. Karena kan ini Bener. pasar nih. Menurut gue band Iya. yang lu bawain, yang lu gabung itu pasar. Sesuai selera Bener. pasar saat itu. Nggak bisa dipaksakan. Lu mau bawain Dream Theater ya gimana tuh, udah jauh ketinggalan. Ada Bener. live sekarang lu bawain band teater. Dream Theater. Nggak bisa idealisme. Kalau orang Ya, bilang idealisme, tuh ya, kalau benar. idealis, kalau masih idealis, ya kalau untuk anak-anak musik itu anak band lah, terutama idealis. Nggak ada asap dapur lu, nggak akan berasap. Mesti tekan idealis lu. Biar Lu harus lu bisa ikutin ini. yang laku ini kayak gini gitu. Saat ini lakunya gitu, Ah. lu harus buat lagu kayak gini. Padahal gue suka yang old, misalnya yang lama lagu-lagu rock. Gak bisa begitu ya. Gitu. Nggak bisa. Walaupun lu punya peluru sendiri, Cio. Band lu punya peluru sendiri, gak bisa. Nggak bisa. Berat bang. Iya. Berat. Jadi ada salah satu ada 2 band Indonesia yang kalau misalnya lu sepanggung sama dia, mending lu nggak usah dah, lu tolak dah. Ya percuma, baru di pertengahan lagu lu bakal disuruh turun ganti buat mereka yang main. Strength kayaknya. Eh, Strength. Udah pasti. Kalau Bener, kita kemana-mana benderanya udah ada tuh. bener. Antara Strength, Iwan Fals sama Dewa. Iya, bener. Udah. Ibaratnya ketika lu jadi itu, lu lagi main nih. Yang nonton itu udah ngarepin si Slang juga, itu Slang gitu ya. Maksudnya udah Iya. nunggu-nunggu performnya Slang.